Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Barzawi di channel Bars Roza 30. Oke guys, balik lagi bersama saya. Kali ini pembahasan yang sangat berbeda adalah pembahasan tentang menikah. Yuk, kenapa saya bahas tentang menikah? Ya mau aja. Ya, semoga kalian dapat menonton video ini dan simak baik-baik dan tetap di video ini. Oke? Bagi kalian yang ingin melakukan pernikahan, ini sangat penting buat kalian untuk didengarkan. Ada 11 cobaan yang harus kalian hadapi ketika kalian ingin melakukan pernikahan. Yang pertama, mantan pacar yang datang tiba-tiba. Apa nih bos? Jadi mungkin dulu kalian punya mantan pacar yang tidak pernah open sama kalian, selalu mengabaikan, sehingga kalian melakukan pernikahan dengan pasangan lain. Dan dia nih datang secara tiba-tiba, datang dengan membawa kehebatan dia dan dapat menggetarkan hati kita. Ini bagaimana? Solusinya cuma gampang. Kalian harus selalu libatkan pasangan kalian yang ingin kalian nikahi. Jadi selalu ceritakan dan libatkan dia. Hadapinya ya gitu aja sih. Jangan sok-sokan kalian itu harus bisa selesaikan sendiri, karena ini bahaya ya. Ini soal hati, jadi itu bahaya. Libatkan pasanganmu. Yang kedua, ini masih sama seperti yang nomor satu, namun ini berbeda. Tiba-tiba banyak orang yang mendekati kalian. Tiba-tiba ada aja yang mendekati kalian. Bagi kalian yang ingin melakukan pernikahan, yang hendak melakukan resepsi pernikahan, itu bakal ada aja ujian nomor 2 ini. Akan ada orang yang datang secara tiba-tiba dan mendekati kalian dan menawarkan ini, menawarkan itu. Yang dari dulu pas kita single, pas kita jomblo, semua orang menghindar. Semua orang tidak mau sama kita. Kemana mereka? Menghilang. Nah, pada hari ini, orang-orang datang semua. Datang bawa ini, bawa itu, menawarkan ini, menawarkan itu. Bahkan ada yang menawarkan diri untuk menjadi pasangannya. Ini sangat berbahaya. Jadi itu bagaimana? Dan solusi dari saya cuman hati-hati. Nomor 3. Nomor 3 ini mungkin dari kalian yang mau menikah ataupun yang sudah menikah ataupun yang tidak pernah punya pasangan sama sekali. Ya, nomor 3 ini adalah ujian hidup. Apa? Finansial yang tidak stabil. Finansial di bagian materi ini tidak akan pernah stabil sampai kapanpun. Bagi kalian yang udah kaya pun, ya kalian masih merasa kurang. Begitu juga bagi kalian yang miskin, akan terlihat selalu kurang. Ya, bagi kalian yang hendak ingin melakukan pernikahan, ini bakal ada aja ujian materi yang tidak stabil. Mungkin dari dulunya kita terlihat kaya bagi pasangan kita. Mungkin dari dulunya kita terlihat sempurna bagi pasangan kita, ya kan? Tapi ketika kita ingin melakukan pernikahan dan tinggal menghitung hari, itu bakal ada aja materi yang begitu tidak stabil, rezeki yang begitu tidak stabil, sehingga pasangan kita dapat menimbulkan keraguan pada dirinya. Jadi itu bagaimana? Selalu ceritakan, solusinya selalu ceritakan ke pasanganmu, apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu hadapi perharinya ketika kamu mencari rezeki. Jadi selalu ceritakan dan selalu terbuka, karena dari situlah kalian bisa mendapatkan jawaban. Dan yang nomor 4, ragu pada pasangan. Ragu pada pasangan ini udah biasa bos. Bagi kalian yang mau menikah ataupun yang belum ada keseriusan ingin menikah, tetap ada ragu pada pasangan. Namun ini berbeda. Perbedaannya di bagian mana? Mungkin dari dulu kita pernah ragu sama pasangan. Mungkin ragunya ya, apakah dia ini baik ataupun tidak. Mungkin seperti itu. Namun ragu pada pasangan ketika kita hendak melakukan pernikahan ini sangat besar. Ragunya bahkan aneh-aneh ya, aneh-aneh. Apakah dia udah sanggup ya jadi suami bagi aku, itu buat perempuan, atau apakah dia mampu nantinya terus-terusan menuruti perintahku, itu bagi laki-laki. Jadi ragu seperti itu mah biasa aja. Namun jangan pernah kalian anggap sepele apapun masalah yang terjadi dalam hubungan kalian. Jadi solusinya selalu tabah dan kuat untuk menghadapinya. Nomor 5, waktu yang terasa sangat singkat. Jadi buat kalian yang ingin melakukan ataupun yang hendak melakukan resepsi pernikahan, ini waktu yang kalian udah persiapkan mungkin setahun, 2 tahun, ataupun 3 bulan, 4 bulan, ini terasa sangat singkat. Karena kenapa? Karena kita sudah menerapkan target. Mungkin target saya ingin menikah nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun dengan tidak lihainya kalian dalam bekerja, sehingga target yang kalian persiapkan itu tidak dapat terwujudkan. Di situ kalian merasakan waktu ini terasa singkat. Ataupun mungkin kebanyakan dari orang merasa waktu terasa singkat, ya itu tidak akan menjadi masalah. Lebih cepat, lebih baik, kan seperti itu. Semua orang itu beda-beda. Ada yang merasakan waktu terasa singkat ini sangat membahayakan bagi dirinya. Ada juga yang orang merasakan waktu singkat ini sangat menguntungkan bagi dirinya. Ya, semuanya tergantung pada diri kita.
Dan nomor 6 ini adalah cobaan yang mungkin udah pernah kita alami ataupun yang belum pernah mengalami sekalipun, yaitu kekurangan pasangan kita akan terlihat. Ini bagaimana? Kekurangan pada pasangan kita akan terlihat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi mungkin dari dulu kita yang pacaran ataupun ta'aruf ataupun yang dijodohkan, pasangan kita tidak pernah memperlihatkan kekurangannya, ataupun dari kita tidak pernah lihat kekurangannya. Karena kenapa? Karena rasa kasih sayang ataupun rasa tolerir yang begitu besar, sehingga kita tidak dapat melihat kekurangan pasangan kita. Namun di mana kita ingin melakukan pernikahan, ya ini akan ada aja kekurangan dari pasangan kita bakal terlihat dan membuat kita merasa bosan, merasa tidak nyaman, dan mungkin bahkan kita ingin berpisah dengan pasangan kita karena kekurangan yang dihasilkan oleh pasangan kita. Ya, buat kalian yang nonton video ini, solusinya itu tidak perlu dibesar-besarkan lah seperti itu ya kan. Buat kalian yang melihat kekurangan pasangan kalian, ya hadapi aja dengan syukur. Mungkin kekurangan yang dihasilkan oleh pasangan kalian itu adalah satu kebahagiaan buat hubungan kalian. Dan yang nomor 7, ini buat kalian yang udah hidup lama ataupun belum hidup lama. Yang namanya masa lalu pasti harus ada. Bukan harus ada sih, memang ada kan gitu. Jadi apa? Yang nomor 7 ini belum bisa menerima masa lalu. Jadi masuk belum bisa menerima, belum bisa move on. Baik kalian itu yang dari mantan pacar ataupun dari diri kalian ataupun dari lingkungan. Jadi dari kita yang udah pernah berbuat di masa lalu, sehingga kita tidak dapat melupakan hal masa lalu itu di masa depan dan mengganggu masa depan kita. Jadi ini bagaimana? Ya terus beribadah dan berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang dapat membantu kita selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin dan selalu berdoa ya. Karena kalau saya minta lupakan, ngapain saya buat konten kan seperti itu. Kalian udah bisa melupakannya sendiri. Karena berat bos, melupakan masa lalu itu salah. Jadi bagaimana juga hadapi masa lalu itu, cerna baik-baik, saring baik-baik, sisakan positifnya buat menjadikan masa depan, sehingga ketraumaan yang kalian alamin itu bakal menipis dan hilang. Yang nomor 8, mendapatkan impian yang dulu mungkin tidak pernah terwujudkan. Tapi ketika kalian ingin melakukan pernikahan, akan ada aja impian yang dari dulunya kalian mimpi-mimpikan hari ini tercapai. Ini bagaimana? Ini akan terjadi pada kalian yang ingin melakukan pernikahan. Bakal terjadi dua pilihan, antara menikah dan impian. Jadi buat saya sih kalau simple ya, jadikan pernikahan itu impianmu. Satu, tidak ada pilihan. Namun bagi kalian juga ada yang ingin menikah dan juga ingin karir. Mungkin karir ini adalah satu mimpi bagi dia. Jadi ini bagaimana? Ini sangat sulit untuk saya katakan, karena ini tidak ada solusinya kecuali pada diri kalian sendiri. Ini terpulang bagi kalian semua dan kalian yang harus dapat memilih, ingin menikah atau ingin bermimpi. Dan nomor 9, ini adalah rintangan yang sering kita alami, baik yang udah menikah maupun yang mau menikah maupun yang tidak rencana menikah sekalipun. Apa nomor 9? Yaitu sering bertengkar. Ya, sering bertengkar itu mah biasa. Mungkin dari hal sepele ya. Dari hal sepele bisa menjadi besar, terjadi pertengkaran. Ataupun dari hal besar yang memang harus bertengkar. Jadi ini bagaimana? Solusi dari saya, tidak ada buat perempuan. Buat perempuan, lakukan sesukamu, karena itu hakmu. Kamu mau bertengkar, ya silahkan bertengkar, nggak apa-apa. Tapi ini buat laki-laki, terus sabar hadapi pasanganmu, karena laki-laki kuncinya. Kalau perempuan ini ingin bertengkar dan kita laki-laki membalas pertengkaran, maka terjadilah pertengkaran. Namun jika perempuan kalian ingin bertengkar dan kalian sebagai laki-laki tidak ingin bertengkar, selalu hadapi dengan sabar, tidak akan terjadi pertengkaran. Ya kuncinya laki-laki harus tetap sabar. Dan nomor 10, orang tua yang tidak akan kompak. Jadi ini bagaimana? Ini tidak saya garis ini bakal terjadi bagi kalian yang ingin menikah, kan? Karena ini tidak saya wajibkan harus terjadi dan tidak saya vonis ini tidak terjadi. Orang tua yang hilang kekompakan. Mungkin dari dulu kita udah merencanakan orang tua kita harus gini-gini dan mereka kompak. Pasangan laki-laki orang tuanya bilang A, pasangan perempuan orang tuanya bilang A. Tapi di hari resepsi pernikahan kita akan berlanjut, akan mau dekat nih, itu akan ada aja orang tua laki-laki bilang A, orang tua perempuan bilang B, sehingga kekompakan mereka hilang secara tiba-tiba. Ini memang hal sepele karena bukan kita yang melakukan, bukan pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukannya, tapi orang tua. Ini memang sepele bos, namun ini bahaya bagi hubungan kalian. Jika terus-menerus orang tua kalian tidak kompak, maka hubungan kalian juga hilang keakurannya. Solusi dari saya sih ini, buat laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan, kunci orang tua ada pada diri kamu. Jadi buat mereka kompak. Ya, saran saya buat mereka kompak. Jangan dibiarkan mereka tidak kompak.
Dan yang nomor terakhir, nomor 11, ini adalah pada diri kamu. Tidak akan terjadi pada pasanganmu, yaitu goyahnya kepercayaan diri, hilangnya PD kamu. Hilangnya kepercayaan diri kamu ini sangat berbahaya sebenarnya. Namun kalau saya sarankan sih biarkan saja gitu. Maksud biarkan yang gimana? Karena kita PD, kita percaya sama diri kita kalau kita bisa. Namun ketika kita goyah dengan kepercayaan diri kita itu, kita bakal mengalami seperti ini. Saya pasti tidak bisa, saya pasti tidak mampu, saya pasti bakal hancur gitu. Saya pasti tidak bisa masak, itu bagi perempuan. Ataupun bagi laki-laki, saya pasti tidak bisa bekerja nantinya, tidak bisa membahagiakan dia. Jadi jangan terlalu difikirkan. Ya, itu hanya sementara. Jika kalian terus berpikir dan terus stres dengan keadaan seperti itu, maka kalian tidak akan pernah bisa maju ke depan dan tidak akan bisa pernah bahagia. Jadi buat kalian ya selalu stay buat berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kunci lain yang dapat saya kasih selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seberat apapun sayangmu kepada pasanganmu, ataupun sebesar apapun cintamu kepada pasanganmu, tanpa diiringi usaha dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan sia-sia. Jadi terus berusaha dan berdoa. Ya, mungkin dari saya cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Di mana ada kekurangan dan poin-poin yang saya berikan tadi, tolong diambil dan dipetik ilmunya gitu. Ya, dari saya cuma sekian. See you again the next time dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like dan share video ini, oke? Dan subscribe channel ini. Karena dengan subscribe-nya kalian ya, yang kayak kalian tahu lah, pasti bisa maju nanti. Oke, assalamualaikum. Dadah.